Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bapak Yapto Suryo Sumarno, para Wakil Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Pak Bambang Susatyo, Bapak Ahmad Ali, Pak Asad Rashid, yang saya hormati para anggota Majelis Pertimbangan Organisasi, Pak Zainuddin Amali, Pak Hudaifah Kuda, Pak Irwan Sukarja, Pak Yoris, yang saya hormati juga Bapak Menteri Pertanian Indonesia, Pak Syahrul Yassin Limpo, dan Bapak Agung Laksono. Bicara sesuatu yang seringkali dianggap abstrak, padahal itu nyata. Kira-kira kalau lihat ceritanya Mas Yapto, misal saya kutip, karena saya jadi mahasiswa nyatet. Ini catatan saya bukan catatan persiapan pidato, bukan. Ini mencatat apa yang ditulis oleh Mas Yapto tadi. Betul. Dan beberapa kali saya nyatet, mejanya hampir goyang tadi. Itu yang menyatet. Beliau mengatakan gini, belajar dari sejarah untuk mengantisipasi masa depan. Itu ada kutipan dulu. Jadi kita tadi sudah lihat sejarahnya, bagaimana menjadi Indonesia tahun 28, satu nusa satu bangsa, dan dilempengkan beliau satu bahasa persatuan, bukan satu bahasa Indonesia, satu bahasa persatuan. Karena kalau kita bisa satu bahasa, hilang semua bahasa daerah. Kalau kita bicara satu bahasa, tapi satu bahasa persatuan, dan itu memang kadang-kadang kita terlewat. Kebetulan di bulannya Oktober, ini pas 1 Oktober. 1 Oktober itu adalah bulan bahasa Indonesia. Iya, masuk banget. Betul itu, dan 1 Oktober. Dan kalau kita bicara, bayangkan kalau kita tidak sepakat satu bahasa persatuan. Kau dia pakai bahasa apa bagian itu? Saya pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Mas Yapto bahasa Jawa. Bang Zainuddin pakai bahasa Banjar. Padang. Mak Ali Bugis. Kita mendadak, Pak. Ya, saya sering sebutkan Uni Eropa. Uni Eropa itu ada 28 negara. Bahasa persatuannya apa? Nggak ada. Bahasa persatuannya apa? Nggak punya. Pancasila ada di sana, pakai handphone Pak di sana. Karena 23 bahasa. Dan apa yang terjadi kalau 23 bahasa? Pasti tidak punya angkatan perang yang kuat. Karena tidak mungkin komandan ngasih perintah pakai penerjemah. Nah mungkin. Nah ini, iyalah. Kita itu take it for granted bahasa. Ini yang disampaikan sama Mas Yapto tadi itu mendasar betul. Bahasa persatuan itu yang membuat kita bisa bersatu seperti sekarang ini. Tanpa penerjemah dan setara. Saya membayangkan Mas Yapto dari Solo, keluarganya. Bayangkan Jong Java pulang dari Jakarta ke kampungnya di Solo. Apa kata orang tangga-tangganya? Piye to karpe Mas? Iya betul. Kok jenengan kira-kiranya Anda ini kok tidak mengusahakan bahasa Jawa jadi bahasa persatuan? Kok Anda terima bahasa orang seberang sana jadi bahasa persatuan? Yang jumlahnya sedikit Anda terima jadi bahasa persatuan kita. Kenapa? Jong Java bilang kalau kami pakai bahasa kami, kita tidak punya perasaan kesetaraan. Itu dahsyat. Dahsyat. Karena kalau saya ngomong sama Mas Yapto, saya bilang aku, kulo, dalem, kawulo beda. Tergantung dengan siapa. Panjenengan, sampean, kowe beda. Dan itu tidak mungkin persatuan kayak begitu. Jadi sekalian, ini dahsyat dulu itu. Nah sekarang PR-nya, bagaimana menjaga ke depan? Pemuda Pancasila menjadi penjaga Pancasila, penjaga persatuan. PR-nya bagaimana menjaga persatuan besok? Bagaimana bisa bersatu? Ini kalimat di sini, Bhinneka Tunggal Ika. Yang tadi Bang Mas Kapil bilang dicengkeram. Bhinneka Tunggal Ika. Apa kata kuncinya? Kita sering mengatakan kata kuncinya Bhinneka. Bukan. Kata kuncinya itu adalah tunggal. Yang dahsyat itu tunggal. Bhinneka itu ciptaan Tuhan. Bhinneka itu karunia Tuhan. Tapi tunggal itu pilihan manusia. Menjadi satu adalah kerja kita. Iya. Jadi kalau kita mengatakan bangsa kita bhinneka, ya itu ciptaan Tuhan. There's nothing we can do. Kita menerimanya sebagai karunia. Tapi banyak bangsa bhinneka tidak bisa bersatu. Banyak bangsa bhinneka tidak bisa tunggal. Yang dahsyat di Republik ini karena bhinneka dan bisa tunggal, bisa satu. Kita sering ketukar sama Ika. Ika itu iki, iku, kui, kalau bahasa Jawa.
Ya, itu ika. Itu menunjuk kepada kata tunggal. Nah, kenapa kita bersaya ini PR bagi pemuda Pancasila? Dan kita semua. Bagaimana kita menjaga perasaan persatuan itu? Ada rasa keadilan. Sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Sulit membangun persatuan dalam ketidakmerataan. Kami merasakan di Jakarta. Di Jakarta ini kota yang harus kita bangun dengan perasaan persatuan. Tapi harus ada rasa keadilan. Kalau ada keadilan, nggak mungkin bersatu. Dan tadi disebutkan bagaimana tanah-tanah di Jakarta ini. Ini saya cerita contoh tanah. Tanah itu salah satu sumber masalah ketidakadilan di kota ini. Salah satu itu. Bagaimana kita menyaksikan keluarga-keluarga puluhan tahun di Jakarta tergeser, tergusur hanya karena kami, pemerintah ini kasih pajak yang tinggi sekali, Pak. Kasih pajak tinggi. Kami bilang meningkatkan pendapatan asli daerah. Oke, bagi rakyat ini penggusuran pelan-pelan dan sopan. Karena harganya naik terus. Kalau harganya naik terus, nggak bisa bayar pajak di mana? Geser keluar. Dan di Jakarta 2020 saja yang pindah keluar di Jakarta itu 200.000 orang, 200.000 orang yang pindah di Jakarta resmi. Kalau dibiarkan, tak bisa. Karena itu kita ambil kebijakan di Jakarta. Ini contoh bagaimana PBB di Jakarta itu di bawah 2 miliar, nol, tidak ada PBB-nya, supaya mereka yang tengah bawah itu tidak tergeser di kota ini. Dan ini tidak kalah penting keluarga pejuang. Ini kita di Menteng, banyak keluarga pejuang tergeser dari rumahnya di Menteng hanya karena mereka dihukum oleh siapa? Oleh kami yang meningkatkan harga pajak. Bayangkan rumahnya Bang Ali Sadikin, rumahnya Bang Ali Sadikin, pajaknya setahun 180 juta. Anak-anaknya urunan untuk bayar pajak. Orang yang berjasa untuk kota ini, rumahnya kita pajakin 180 juta di tempat ini. Bagaimana keluarga pejuang di kawasan ini satu persatu anak cucunya tergusur. Orang tuanya mengusahakan kemerdekaan tanah ini dan anak cucunya tergeser di tanah yang diusahakan. Ini kalau didiamkan terus, nah akan kita merasakan namanya perasaan persatuan. Nah ini PR kita sama-sama. Nah kita berharap nanti bukan hanya Jakarta kita bicarakan. Kita bicarakan tentang bagaimana persatuan itu terjadi di Indonesia. Jadi bagaimana kita bukan ini soalnya Masuk orang tuh. ini bukan kalau saya mau Jakarta pun Pancasila maka gitu maksudnya. Jadi ya enggak sampai mana tadi itu. Kita harus mengikhtiarkan. Kenapa? Bayangkan harus kalau tadi saya meneruskan Mas Yarto, satu bangsa terbentuk 28, satu negara terbentuk 45, satu negara. Okay? Lalu satu teritori deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu 1958. Tapi UN Clause baru muncul tahun 82. 25 tahun perjuangan, betul ya? Ini udah ketiga nih. Satu bangsa, satu negara, satu teritori. Ada satu keempat yang ini PR kita sekarang. Menjadi satu perekonomian. Ditandai dengan apa? Dengan harga barang setara di seluruh wilayah Indonesia. Setara. Dari Banjar ngomong bahasa Banjar. Rombongan yang dari Bugis ngomong bahasa Bugis. Yang dari Sunda bahasa Sunda. Tiap meja itu rombongan itu. Tapi ada satu yang unik, saat mereka pesan makanan, semua pesan dengan bahasa Indonesia. Iya, itu betul itu. Dan itu luar biasa ini fenomena. Perhatikan, kalau mereka sendiri dan tidak ada perasaan seakan-akan kita ini beda. Bapak sekalian, keindahan itu luar biasa. Dan pemuda Pancasila makin solid dan kukuh dengan konsisten dengan nilai awal perjuangannya. Karena sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tercapai, Indonesia aman, itu tercapai, Indonesia maju. Selamat untuk semua dan selamat buat Pak Mat Ali yang sudah berhasil melakukan segala macam aktivitas mulai dari sumbangan sampai perasan. Karena keterampilannya lengkap gitu, keterampilan lengkap gitu. Panggil dan akhirnya pokoknya gini, tidak usah tanya caranya, yang penting itu kita penyanyian kader PP diutamakan dimanapun juga untuk caleg, pilpres, pilkada dan segala macam. Amin.
cinta Pancasila. Alasan nggak mau jadi anggota kehormatan apa? Pak, pengen menjadi kendaraan politik apa, Pak? Pak, menjadi kendaraan politik nggak, Pak? Akan menjadi kendaraan politik, Pak? Iya, Pak. Apakah menjadi kendaraan politik nggak, Pak? Tidak ada anggota tetap benar. Beliau jadi kita kalau berjalan kita nanti kehormatan. Tapi beliau karena punya pandangan yang sama, visi misi yang sama, Tuhanan dan segala macam. Dan kita punya jalan bersama dengan beliau, maka beliau PP siap dukung kalau Pak Anies maju, Pak. tugas setiap anggota pemuda Pancasila kalau ada kadernya mengajukan diri maju untuk jadi pilek, pilpres, pilkada, kita orang lain yang kita nggak tahu. Jadi wajib. Anies itu modal, Pak. Anies itu modal, Pak. Jadi modal dukung oleh lebih dari 50%. Iya, Pak, udah capres, Pak. Anies itu modal, Pak. Banyak kutipannya. KPK mau kriminalisasi, Pak, soal perundungan. Menjadikan tersangka Bapak gimana, Pak? Sebelum partai politik mendeklarasikan diri dukungannya, Pak? Pak, Gimana, Pak? Ada yang KPK soal perundungan, Pak. Iya, Pak, gimana tanggapannya, Pak? Gimana, Pak, komentarnya, Pak? Komentarnya Pak Anies soal laporan Majalah Tempo. Katanya KPK akan kriminalisasi, Pak, soal formulanya, Pak. Gimana, Pak Anies?